capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Tes medis selesai, kiper ini segera bergabung dengan Manchester United. Teka-teki siapa kiper baru yang akan bergabung dengan Manchester United segera terungkap. Setan Merah dilaporkan akan segera menyelesaikan transfer dari Altay Bayındır dari Fenerbahçe. Manchester United saat ini kekurangan kiper, dan Henderson dilaporkan akan segera menuntaskan kepindahannya ke Crystal Palace di pekan ini. Situasi ini membuat United semakin sulit karena Tom Heaton sedang cedera, sehingga tidak ada kiper yang bakal menjadi pelapis dari Andre Onana. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United telah menemukan kiper pengganti dan Henderson tersebut. Mereka dilaporkan akan mengamankan jasa Altay Bayındır dari Fenerbahçe. Menurut laporan dari Romano, Manchester United sudah menuntaskan tahap pertama dalam transfer Bayındır. Sang kiper dikabarkan terbang ke Athena, Yunani pada hari Selasa 22 Agustus pagi waktu setempat. Dia dikabarkan menjalani tes medis di sana di bawah pengawasan staf Manchester United. Tes medis tersebut dilaporkan berjalan lancar, sehingga Bayındır tidak lama lagi akan pindah ke United. Laporan lain beredar di Inggris menyebutkan bahwa Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Bayındır. Setan Merah dilaporkan mengunci transfer ini di angka 5 juta euro. Angka ini bisa bertambah dengan sejumlah klausul bonus. Alhasil dalam waktu dekat ini mereka akan menuntaskan transfer sang kiper ke Old Trafford. Sebelumnya selain Bayındır, Manchester United dikabarkan juga mengincar jasa kiper lain. Setan Merah disebut juga mencoba merekrut Odysseas Vlachodimos dari Benfica. Manchester United sedang berdiskusi dengan Ipswich Town untuk pemain ini. Klub Premier League Manchester United nampaknya akan melepas salah satu pemain mereka dalam waktu dekat. Pemain yang akan mereka lepas itu adalah bek muda mereka, Brandon Williams. Brandon Williams merupakan salah satu pemain didikan Akademi United. Dia diorbitkan ke tim utama Manchester United oleh Ole Gunnar Solskjaer. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai kehilangan tempat di dalam skuad Setan Merah. Performanya yang inkonsisten ditambah dengan cedera yang berkepanjangan membuat sang bek tersisih dari skuad United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Williams akan segera meninggalkan Manchester United. Dia dilaporkan akan pindah klub dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, klub Championship Ipswich Town menjadi klub yang akan mendatangkan Brandon Williams. Ipswich Town sendiri saat ini ditangani oleh Kieran McKenna yang notabene merupakan mantan asisten Ole Gunnar Solskjaer. Sang manajer dilaporkan sedang butuh fullback baru di dalam timnya menyambut musim ini. Itulah mengapa dia berminat merekrut Brandon Williams, karena dia tahu betul kemampuan yang dimiliki sang back dan apa yang dia bisa tawarkan untuk Ipswich Town tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa Manchester United dan Ipswich Town saat ini sedang bernegosiasi untuk transfer Williams. Ipswich Town berencana untuk meminjam sang pemain terlebih dahulu selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman mereka memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang pemain. Saat ini kedua belah pihak masih mendiskusikan terkait kesepakatan tersebut. Namun Ipswich Town optimis bahwa United bersedia untuk melepas sang pemain. Williams sendiri baru-baru ini tidak dilibatkan Erik ten Hag di pertandingan kontra Tottenham Hotspur. Sang manajer menyebut bahwa Williams pada saat itu sudah tidak fokus bermain di United, sehingga dia memilih untuk tidak membawanya di skuad Manchester United. Mason Greenwood tidak boleh melanjutkan karir di Inggris. Manchester United telah mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka tidak akan memasukkan kembali Mason Greenwood ke dalam skuad mereka, menyusul kesimpulan dari penyelidikan internal terhadap sang penyerang. Namun ex-timnas Inggris, Chris Sutton meyakini jika Setan Merah telah mengambil langkah yang benar dan menegaskan jika mustahil bagi Greenwood akan kembali bermain di Inggris. Berbicara kepada Daily Mail, dia mengatakan Manchester United hanya perlu mengambil satu keputusan dan mereka akhirnya sampai di sana. Itu adalah satu-satunya keputusan yang bisa mereka ambil, keputusan yang masuk akal, ungkap Sutton. Ditanya apakah Greenwood akan memulai kembali karirnya di Inggris, dia pun menambahkan, tidak, sama sekali tidak. Tekanan pada rekan satu timnya dan pengawasan terhadap klub manapun yang dia datangi, itu adalah hal yang tidak boleh terjadi. Dia harus pindah ke luar negeri dan berusaha memperbaiki karirnya. Dia anak berbakat. Dia tersesat. Dia membuat kesalahan seperti yang dia katakan dalam pernyataan. Kesalahan besar, dan dia harus bertanggung jawab. Dia harus mencoba untuk kembali ke posisinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya di negara ini, ungkap Chris Sutton. United dilaporkan mempertimbangkan untuk membawa kembali Greenwood.
klaim The Athletic, tetapi keputusan itu dibatalkan setelah reaksi keras dari para penggemar. Richard Arnold bahkan telah diberitahu bahwa dia harus mempertimbangkan posisinya di Old Trafford, sementara Gary Neville mengutuk penanganan situasi tersebut. Manchester United akan kehilangan Mason Mount selama 1 bulan. Mason Mount kemungkinan tidak akan memperkuat Manchester United hingga jeda internasional setelah mengalami sedikit keluhan cedera dalam kekalahan dari Tottenham Hotspur di Premier League. Sang gelandang yang didatangkan pada musim panas dari Chelsea dengan harga 55 juta pound sterling itu tampil kurang efektif di laga tersebut saat Setan Merah menyerah 2-0 dan ditarik keluar pada menit ke-85. Mason Mount tidak terlihat mengalami benturan saat meninggalkan lapangan. Namun United kini telah mengkonfirmasi bahwa dia akan absen pada pertandingan kandang Sabtu melawan Nottingham Forest. Mason Mount akan absen pada pertandingan hari Sabtu melawan Nottingham Forest karena cedera yang didapatnya pada pertandingan akhir pekan lalu melawan Spurs, bunyi pernyataan resmi United. Yang lebih merasa tertekan lagi, Setan Merah memperkirakan dia tidak akan kembali beraksi hingga setelah jeda internasional, yang berarti dia juga absen dalam laga tandang ke Arsenal pada 3 September. Keluhan kecil tersebut diperkirakan akan membuat Mason Mount absen hingga jeda internasional bulan depan. Gelandang Inggris ini telah tampil sebagai starter dalam 2 laga Premier League musim ini setelah melakukan debut kompetitifnya bersama klub dalam kemenangan 1-0 atas Wolverhampton di Old Trafford pekan lalu, bunyi pernyataan klub tersebut. Meski Mason Mount agak kesulitan sejak pindah ke Old Trafford, ketidakhadirannya akan menjadi pukulan besar bagi Erik ten Hag. Lini tengah United secara rutin mengalami perombakan dalam 2 pertandingan pertama mereka di musim baru. Dan Erik ten Hag tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah dengan Fred yang telah meninggalkan klub, pemain pinjaman Sabitzer yang tidak dipertahankan, dan Kobbie Mainoo yang mengalami cedera. Dengan absennya pemain 24 tahun itu kemungkinan akan membuat Manchester United merombak lini tengah mereka dengan Scott McTominay menjadi nama alternatif sebagai rekan duet Casemiro. Wasit Michael Oliver resmi diistirahatkan setelah memimpin laga United. Wasit Michael Oliver resmi diistirahatkan setelah bikin rusuh di laga Tottenham Hotspur melawan Manchester United pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. Sang pengadil lapangan mengambil keputusan kontroversial dalam laga itu. Michael Oliver mencuri perhatian dalam pertandingan yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, Sabtu 19 Agustus lalu. Tercatat ada 2 keputusan yang dipermasalahkan. Insiden pertama terjadi pada menit ke-26 ketika Oliver mengabaikan insiden handsball yang dilakukan Christian Romero di kotak penalti. Ketika itu tembakan Alejandro Garnacho mengenai lengan rekan setimnya di timnas Argentina itu. Video asisten referee sempat menunjukkannya, namun Oliver tetap tidak memberikan penalti. Insiden kedua terjadi pada menit ke-38 ketika Oliver enggan meladeni protes Bruno Fernandes soal kartu kuning untuk Antony. Alih-alih mendengarkan protes, Oliver malah mengganjar pemain asal Portugal itu dengan kartu kuning. United sendiri takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada laga itu. PGMOL kemudian memutuskan untuk mengistirahatkan Oliver. Nama wasit 38 tahun itu tidak tercantum pada daftar official yang bertugas di pekan ketiga Liga Inggris musim ini. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Antony. Antony with a chance. Manchester United take the